Episode 4. Haha. Tawa miris Kim menggema di kamar mewahnya. Tawa bercampur air mata kepedihan terlihat jelas di wajahnya. Jadi selama itulah kalian bermain di belakangku? Haha. Ternyata kau hanya wanita bodoh dan menyedihkan. Kim masih tertawa miris menertawakan nasibnya yang menyedihkan. Katakan, apa kalian melakukannya di rumah ini? Tanya Kim dengan wajah tegas menakutkan. Katakan, bentaknya. Katakan, perang. Kembali Kim berteriak dan melemparkan vas bunga kesayangannya. Iya, tidak. Malvin dan Lotte menjawab bersamaan. Haha. Kembali lagi Kim tertawa miris. Jadi kalian melakukannya di sini? Ah, perang. Kembali Kim mengamuk dan melempari semua barang berharganya di dalam kamar itu. Malvin hanya diam membeku di tempatnya, sedangkan Lotte terdiam di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Kalian manusia menjijikkan, kalian tega mengkhianatiku, dan kalian bermain di rumahku, di rumah impianku, rumah hasil kerja kerasku. Aku benci kalian. Kim menghancurkan semua isi kamarnya dan berteriak lantang. Dengan napas tersengal-sengal, Kim menatap bergantian manusia menjijikkan di depannya. Air matanya tak hentinya mengalir, dia sudah lelah. Sangat lelah sakit hati yang dirasakan begitu menghancurkan pikiran dan hatinya. Sayang, lirih Malvin mencoba menenangkan istrinya. Jangan memanggilku seperti itu, aku jijik mendengarnya, ucap Kim dingin. Maaf, lirih Malvin lagi dan mencoba mendekati Kim. Stop, jangan mendekatiku, apalagi menyentuhku. Sekarang mari kita berpisah, ujar Kimberly dingin. Aku tidak akan pernah mau berpisah denganmu, Kimberly Like. Malvin menolak dan membentak Kim. Tapi Ma. Lotte yang ingin menjela ucapan Malvin hanya bisa menenguk ludahnya kasar. Diam kau wanita sialan, bentak Malvin. Tapi Malvin, apa yang kau harapkan dengan Kim? Bukankah kau mengatakan sangat menginginkan seorang anak, dan kau berjanji padaku akan menikahiku kalau aku mengandung anakmu, dan meninggalkan Kim? Entahlah keberanian dari mana yang didapatkan Lotte sehingga wanita ini berani mengeluarkan suaranya yang dapat membangunkan singa betina yang sedang kelaparan itu. Diamlah Charlotte, geram tertahan Malvin. Why Malvin, bukankah waktunya memberitahu kebenarannya kepada Kim? Jadi sekarang kau tak akan tersiksa lagi dan kita akan bebas melakukan apapun. Lotte yang sudah terlanjur bersuara tak dapat menghentikan ucapannya. Kim, sebenarnya kami saling mencintai, ungkap Lotte dengan senyum puas di wajahnya. Lotte sialan, geram Malvin. Sedangkan Kim terdiam untuk mengontrol emosinya. Dadanya mulai kembali berdetak kencang, dan kini tangannya mengepal kuat, membuat telapak tangannya berubah merah darah. Kim, izinkan kami. Ucapan Lotte berhenti tiba-tiba saat Kim mendekatinya dengan raut wajah yang sangat mengerikan. Kim, aku? Teriak kesakitan Lotte kembali terdengar saat Kim kembali menarik rambut panjangnya dan menyeretnya ke meja hias yang dipenuhi barang-barang mewah. Barang-barang itu berjatuhan akibat Kim yang menyeretkan kepala Lotte ke meja rias tersebut. Tidak sampai di situ, Kim kembali menghempaskan tubuh Sinta Lotte ke arah meja dan perang. Kaca meja itu pun pecah saat tubuh Lotte mendarat dengan cantik di sana. Sedangkan Malvin hanya bisa tercengang dan napasnya berhenti saat melihat kengerian Kim. Dengan jantung yang berdetak kencang, Malvin menggapai ponselnya dan menghubungi seseorang di seberang sana. Sial, umpatnya saat panggilannya tadi jawab. No Kim, lepaskan sayang. Malvin mencoba menghentikan kegilaan Kim. Aku akan menghabisi wanita sialan ini, ujar Kim dengan aura menakutkan. Sayang, lepaskan dia bisa mati Kim. Malvin mencoba melepaskan tangan Kim di leher Lotte. Sayang, pekik Malvin saat wajah Lotte sudah berubah pucat. Lepaskan Kim. Dengan sekuat tenaga, Malvin melepaskan tangan Kim di leher Lotte. Kim menatap Malvin tajam. Kau benar-benar mencintainya? Tanya Kim dengan napas yang naik turun.
Katakan Malvin Abraham, teriak Kim. Sedangkan Lotte terbatuk-batuk dan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kondisinya kini sangat mengenaskan. Tidak sayang, aku hanya mencintaimu, jawab Malvin cepat sambil menghubungi seseorang di sana. Ah, perang? Kim mengambil guci mewahnya yang terdapat di sudut kamar dan melemparkannya ke arah Lotte. Hah? Malvin tak dapat melanjutkan kalimatnya. Dia begitu terenyah saat guci itu mendarat dengan cantik di kepala Lotte. Bersamaan itu juga beberapa polisi datang dan juga para wartawan. Kau menghubungi mereka? Episode 5. Kimberly meraih guci mahalnya yang berada di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah Lotte. Guci mewah dengan harga selangit itu pun mendarat cantik di kepala Lotte, membuat wanita itu jatuh tak berdaya seketika. Saat ini keadaan Lotte sangat mengenaskan dengan darah segar di sekujur tubuhnya. Malvin hanya bisa tercekat saat melihat kegilaan sang istri. Ponsel yang berada di tangannya seketika jatuh, mulutnya seakan terkunci dan lututnya sudah gemetar. Tak lama setelah itu muncul beberapa polisi pria dan wanita dan juga wartawan yang sudah mengambil gambar keadaan kamar. Dan juga mereka sibuk mengambil gambar Kim yang wajahnya sudah berantakan. Dan yang membuat para wartawan itu terkejut adalah keadaan Lotte yang sudah sangat mengenaskan. Kau memanggil mereka? Tanya Kim dingin dan masih dalam aura menakutkan. Kim tak merasa menyesal ataupun takut ditangkap oleh polisi. Kim bahkan tak menghiraukan para wartawan yang sejak tadi sibuk mengambil gambarnya. Dia yakin karirnya sangat terancam saat ini, tapi Kim tak menghiraukan semua itu. Dia hanya belum puas saat wanita yang sudah dalam keadaan mengenaskan itu masih bisa menghirup udara besok. Aku sangat menyesal tak membunuhnya langsung, gumam Kim yang masih bisa didengar oleh Malvin. Sayang, aku bersumpah, bukan aku yang menghubungi mereka. Percayalah pada aku sayang, Malvin menghibah di depan Kim. Nona Kimberly Lake, kami harus menahanmu atas tuduhan kekerasan dan penganiayaan kepada saudari Charlotte Simpons, ujar sang kepala kepolisian. Borgol dia, perintah polisi tersebut pada polisi wanita yang ikut bersamanya. Pak, jangan tangkap istri saya, dia tidak bersalah. Ini hanya salah paham saja, Pak. Malvin mencegah polisi wanita itu yang ingin memborgol Kim dan membawanya pergi. Bawa dia, perintah kepala polisi itu. Siap, Pak, balas para bawahannya. Pak, aku mohon lepaskan istri saya, dia tidak bersalah, Pak. Pak, sayang. Malvin berusaha menghentikan para polisi itu membawa Kim. Anda bisa mengurus semuanya di kantor polisi, Sir, jawab sang kepala polisi itu. Sedangkan Kim hanya terdiam dengan wajah yang dingin dan suram. Dia menatap Lotte sejenak sebelum dia digiring keluar dari kamarnya. Nona Lotte, pekik Morgan, asisten Lotte dengan mulutnya tertutup dengan kedua tangannya. Dia begitu terkejut melihat kondisi bosnya itu. Dasar wanita psikopat gila, maki Morgan dan menghentikan langkah Kim. Aku pastikan Anda akan membusuk di penjara, sumpahnya pada Kim. Oh, lihatlah para wartawan semua apa yang sudah diperbuat oleh Nona Kim pada bosku yang malang ini. Morgan sudah memulai aktingnya di depan para wartawan. Kim hanya tersenyum sinis dan memandang Morgan tajam. Jaga dia baik-baik karena aku pasti akan datang lagi untuk menghabisinya. Gumam Kim dingin membuat Morgan berubah pucat seketika. Dasar wanita gila, makinya lagi. Sedangkan Kim hanya tersenyum miris dan kembali digiring keluar oleh para polisi. Kini Kim berjalan keluar dengan dikelilingi para petugas kepolisian. Kim bagaikan seorang penjahat kelas kakap. Semua wartawan tadi mengikuti setiap langkah Kim dan mereka juga mengambil gambar Kim. Mereka masing-masing merebut memberikan pertanyaan pada Kim. Kimberly Lake Hugo adalah seorang supermodel terkenal di kota Paris yang jadwal terbangnya sudah bertaraf internasional. Dia adalah sosok wanita pintar, tangguh, cantik dengan tubuh tinggi ramping menambah kesempurnaannya. Kimberly dikenal memiliki sifat ceria, ramah dan baik hati. Dia menikah dengan seorang pengusaha kaya dan sukses di segala bidang yaitu Malvin Abraham Linsol. Mereka sudah menikah selama 10 tahun lamanya. Mereka dikenal pasangan serasi dan romantis di sepanjang tahunnya, pasangan sukses dengan karir mereka masing-masing. Tapi satu kelemahan pasangan itu yang menjadi buruan paparazi, yaitu seorang anak. Mereka sering digosipkan,
berbagai macam tentang anak. Ada yang mengatakan salah satu dari mereka mandul. Ada juga yang mengatakan karena Kim menunda kehamilannya dan memilih karirnya. Kim dan Malvin tak menghiraukan gosip murahan itu. Bagi mereka adalah mereka saling mencintai dan menikmati masa kebersamaan mereka. Kebahagiaan mereka tidak pernah sirna, meskipun mereka kadang harus berpisah jarak yang sangat jauh dan juga berbulan-bulan lamanya. Karena risiko pekerjaan Kim mengharuskan dia berpisah dengan suami tercintanya. Tapi semuanya telah hancur tepat malam ini, malam dimana adalah hari pernikahan mereka yang ke-10 tahun. Kim yang ingin memberikan kejutan buat sang suami, malah harus mendapatkan kejutan balik dari suaminya itu. Saat seorang anak buahnya yang ia perintahkan untuk mengintai semua kegiatan sang suami, Kim mendapatkan sebuah video rekaman CCTV, dan di dalam rekaman itu memperlihatkan sang suami yang sedang bercumbu dengan sahabatnya sendiri, Charlotte. Charlotte Simpson adalah wanita biasa yang ditemukan oleh Kimberly saat wanita itu dalam keadaan mengenaskan, dengan tubuh polos yang habis dilecehkan di dekat klub malam terkenal di kota Paris. Kim yang memang memiliki hati tulus dan baik sangat terenyah melihat kondisi Lotte. Kim pun membawa tubuh ringkih Lotte ke kediamannya, merawat wanita itu dan mengobatinya dari traumanya. Kim juga memberikan Lotte pendidikan dan memberikan status sosial buat Lotte. Kim sudah menganggap Lotte adiknya sendiri. Memberikan Lotte pekerjaan di dunia modeling, hingga wanita itu terkenal meskipun dia harus berada di bawah Kimberly. Lotte yang sudah melambung tinggi itu sudah melupakan bagaimana cara membalas budi pada orang yang sudah menolongnya. Lotte bahkan ingin menyaingi Kim dan ingin merebut suami Kim yang super kaya itu. Bukan itu saja, Charlotte bahkan sangat terobsesi pada suami Kimberly.